Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom sahabat, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dalam topik Allah menginginkan pertobatan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sehat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Sahabat, kalau kita mendengar kata bertobat, sepertinya itu sangat negatif. Bertobat lu. Kita berpikir negatif langsung kepada orang-orang yang dikatakan bertobat itu. Padahal sebenarnya kata bertobat dalam Alkitab adalah kata paling positif. Ya. Jadi bertobat itu adalah kata yang paling positif. Kata yang bisa mengubah dunia. Bertobat artinya ubah pikiranmu. Nah, ubah pikiranmu. Jadi bukan berarti lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya. Jadi bukan hanya itu. Melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk, itu adalah buah pertobatan. Bertobat adalah mengubah pikiran. Jadi kalau pesawat terbang kan ada pilot otomatis. Kalau sudah di set otomatis, kita nggak perlu pegang lagi, kapalnya akan berjalan terus menuju arah yang telah ditentukan. Jadi kalaupun kita ke kiri, mau dia, tapi kalau dilepas lagi kembali ke arah yang ditentukan. Atau kita belok ke kanan, mau dia, bisa, tapi dengan berat. Tapi kalau dilepas lagi akan kembali ke tujuan yang diarahkan. Jadi gimana dong supaya kita bisa ubah dia ke kiri, kita bawa atau ke kanan?
kita harus diubah settingannya, diubah berpikirnya gitu loh ya. Jadi ubah berpikirnya. Demikian juga kita kalau sebut seseorang bisa dipaksa berbuat baik, bisa dipaksa berbuat baik ya. Dia baik banget, tapi karena dipaksa seperti pilot otomatis itu, karena terus kendalikan dengan sangat berat, lakukan yang baik. Tapi begitu habis kendali, bahwa di kepalanya pimpinannya gak di situ, ya kembali lagi ke arah semula, kembali lagi ke habitat yang lama. Jadi gimana dong? Harus diubah berpikirnya. Jadi itu bertobat. Kalau hari ini Tuhan menginginkan pertobatan, bukan hanya supaya kita melakukan yang baik, karena ada Tuhan ditakut. Lihat Tuhan dong. Kalau minggu kemarin kan khotbahnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia melihatmu dimanapun kau berada. Lihat Tuhan, lalu kau melakukan yang baik. Tapi begitu merasa Tuhan tidak lihat, kembali ke habitat. Jadi bukan itu bertobat. Jadi melakukan yang baik adalah buah pertobatan. Jadi kalau kita melakukan karena ketakutan, karena dipaksa, karena ada sesuatu yang mendorong kita, itu bukan pertobatan. Bertobat adalah mengubah pikiran kita. Seperti apa sih orang yang bertobat itu? Jadi ada pikiran-pikiran yang salah, ada pikiran-pikiran yang lama, harus diubah menjadi pikiran yang baru. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi pikirannya yang diubah. Pikiran yang lama itu apa? Pikiran bersalah. Jadi ada orang selalu merasa bersalah, guilty feeling, ya, selalu dibayang-bayang oleh kesalahannya, selalu dibayang. Itu selalu, walaupun kamu gak apa-apa, selama kamu berpikir dikejar-kejar oleh rasa bersalahmu, kamu akan terus khawatir dalam hidup ini. Tapi ubah pikiran harus bagaimana? Menjadi pikiran yang diampuni. Aku salah, lalu aku adalah orang yang diampuni. Jadi pikiran yang lama itu, bertobat. Dari tadi aku berpikir salah, sekarang aku orang yang diampuni. Yes, aku melakukan kesalahan, tapi aku adalah orang yang diampuni. Itu bertobat. Yang kedua, orang yang pikiran yang dikutuk, dimarahin, dihukum, itu pikirannya terus. Aku dihukum, aku dikutuk. Makanya sampai sekarang masih banyak orang begitu, ada persoalan hidupnya. Apa salahku? Jadi sepertinya aku adalah orang yang dihukum. Tapi ubah pikiranmu, bertobatlah kamu. Ubah pikiranmu. Jadi apa? Aku diberkati. Aku memiliki damai sejahtera. Selalu katakan aku diberkati. Ayo sahabat, ayo. Aku diberkati. Bukan orang yang dihukum. Jadi meski Tuhan melihat kita nggak ada tersembunyi di mata Tuhan, bukan mengintai kesalahan kita, tapi melihat kalau kita salah diingatkan supaya kita kepada pikiran yang benar, pikiran yang diberkati, pikiran yang damai. Kalau pikiran yang dulu egois, hanya memikirkan diri sendiri, ya. Jadi selalu diriku pertama itu. Kita bisa mendahulukan orang, tapi karena takut. Ya, orang tua dulu, kamu langsung apa? Kalau di antrian ya, di antrian kita kan mau langsung duluan. Tapi anak muda atau nanti kita bisa tertib antri. Tapi begitu nggak ada yang bilang begitu, ya langsung seruduk aja. Jadi nggak bertobat. Ya. Tapi kalau sudah berpikir, ya kalau yang senior dulu. Kalau yang bagaimana dulu, kita nggak mau lagi asal seruduk, udah karena sudah bertobat, pikiran kita sudah diobahkan dari egois sekarang mendahulukan orang lain. Ya. Jadi selama kita masih memikirkan diri sendiri, selalu mementingkan diri sendiri, kita nggak akan pernah bisa mendahulukan orang lain. Tapi kalau kita berpikir Kristus telah mendahulukan saya, lalu kita ubah pikiran kita menjadi mendahulukan orang, itu namanya kita sudah bertobat. Nah lihat ini, jadi siapa sih sebetulnya yang perlu bertobat? Dalam teks kita hari ini, orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat ini loh, wow, ini mengetahui semua isi Alkitab ini.
Tapi justru mereka hidup dengan pikiran lama. Itu yang diubah oleh Yesus. Ya, itu yang mau diingatkan oleh Yesus supaya diubahkan pikiran yang baru. Ubah pikiranmu. Lalu dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami menawan segala pikiran yang lama, ya. Kami menawan segala pikiran yang lama ini dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristuslah yang ada dalam pikiran kita, bukan pikiran dunia, ya. Itu bertobat. Mengisi pikiranku dengan pikiran Kristus. Lalu kalau pikiran Kristus yang saya isi dalam pikiran saya, maka pikiran dunia akan tersisihkan dengan sendirinya. Ya. Pikiran dunia keluar, pikiran dunia nggak bisa. Selama kita tidak isi dengan yang baru, pikiran Kristus itu isi. Gimana kita mengisi pikiran Kristus? Ya firman-Nya. Jadi kalau kita tidak setia, tidak rajin membaca, mendengar, merenungkan dengan melakukan firman-Nya, nggak ada mengisi pikiran kita, selalu pikiran lama. Ya. Selalu pikiran lama, balik lagi. Ada cerita Yesus, ada diusir setan, pergi. Lalu di tempat lain nggak ada lagi. Tapi karena tempat yang baru yang diusir itu tadi kosong, ya kembali lagi di situ. Dibawa lagi kawan lebih banyak, malah lebih jahat lagi. Jadi seperti itu sahabat. Kalau kita mau mengusir pikiran lama, mengganti pikiran lama dengan pikiran baru, kita harus terus masukkan pikiran Kristus. Masukkan pikiran Kristus. Di mana itu kita temukan? Ya firman-Nya, di sini, dalam Alkitab. Makanya kita harus selalu sediakan waktu. Bukan secara kebetulan ya, sediakan waktu setiap hari untuk saat teduh. Saat teduh itu bersama dengan Tuhan agar pikiran saya diisi dengan pikiran Kristus. Jadi pikiran yang dulu ambisius, sekarang pikiran melayani. Ya. Pikiran dulu dilayani, sekarang pikiran saya melayani. Pikiran Bapak yang baik. Jadi masih ada anggapan guru sekolah minggu juga ya, guru sekolah minggu jangan lagi ya. Yesus marah katanya. Nah, ini sudah salah kaprah ini. Jadi makanya orang berpikir Yesus jangan rem, Yesus marah. No. Jadi Allah itu baik banget. Allah itu sayang banget sama kita. Jadi dia bukan memarahi kita, tapi dia bisa mendisiplin kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, sekarang kalau aku bertobat, aku melihat diriku sebagaimana Tuhan melihat aku. Jadi sering kita ini belum bertobat, meski di gereja setiap hari, dia hanya kiri bagaimana orang lain, apa kata orang, bagaimana pikiran orang lain sama aku. Yeah. No, jadi yang bertobat itu, dia bukan lagi apa kata orang tentang aku, tapi apa kata Tuhan tentang aku. Meski kata-kata orang macam-macam tentang aku. Karena Tuhan berkata, engkau diterima, engkau berharga, engkau dikasihi tanpa syarat ya, tanpa syarat loh. Engkau diberkati, engkau diampuni tuntas, dan kamu mampu bisa melakukan apapun yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita lakukan. Sobat, itulah yang mau dikatakan Yesus. Yang pikiran Yesus adalah pikiran untuk menyelamatkan. Pikiran Yesus adalah pikiran untuk menolong. Pikiran Yesus adalah pikiran untuk memberkati. Pikiran Yesus adalah pikiran untuk mengampuni. Jadi bukan seorang orang Farisi ini ya. Masa sama orang berdosa? Masa sama orang jahat? Yesus berkata, orang sakit, orang sehat tidak butuhkan dokter. Orang sakit lah, orang berdosa inilah, orang yang dianggap tidak benar inilah yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan dokter, yang membutuhkan pengobat yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk kita. Sahabat, mari bertobat ya. Ubahlah pikiranmu. Semua kita mengubah pikiran. Bagaimana itu? Memikirkan berkat, memikirkan damai sejahtera, memikirkan bahwa aku diampuni, aku diterima, aku dikasihi, aku berharga, aku diampuni, aku mampu. Itulah orang yang bertobat. Itu orang bertobat. Dan saya berharap sahabat-sahabat kita semua hari ini adalah hari yang bertobat. Dan karena itu di surga ada pesta, ada sukacita. Wow, ini senang banget loh. Yang dengarkan firman hari ini sudah diubah pikirannya,
dan terus mengisi pikirannya dengan pikiran Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Firman-Mu mengubah pikiran kami dengan pikiran Yesus, sehingga pikiran-pikiran dunia diusir dari pikiran kami menjadi orang-orang yang bertobat. Tuhan, kalau pikiran kami sudah diubahkan, maka buah pertobatan kami, buah pikiran yang diubahkan, kami akan menjadi orang yang sangat kompeten untuk melakukan semua yang baik yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Shalom. Selamat menikmati pikiran yang telah diubahkan.